aku mau menghadap pejabat ini dan aku mohon pejabat ini biar takluk sama saya, nggak langsung dikabulkan. Allah yang dilihat adalah amal soleh kita. Jadi kalau amal soleh kita kurang, ya nggak usah pejabat, orang biasa pun nggak takut, biasa aja sebenarnya ya. Iya, iya, iya. Jadi intinya kita harus mencoba, kalau kita mengaku muslim, kita harus belajar untuk menanggalkan sifat-sifat atau perilaku kita yang dekat dengan kemusyrikan. saya Apa? saya apa- juga ya. Apa dulu barangkali mencintai seorang yang punya bis barangkali. Jadi yang dengung suara bos saja. Tapi itu ya yang Ibu dengerin ya. Ya, Kalau pas sendiri. ya. Kalau pas seperti gini, Enggak terasa. Nggak gitu. terasa ya? Iya. Terus Oke. kalau sekarang akhir-akhir ini kalau misalnya kecapean, kadang kurang tidur, perasaan tuh kayak yang di belakang kepala ini ada yang ketarik kanan kiri tuh. ketarik. Kenceng gitu ya. Kenceng sekali. Iya gitu. Oh. Tadi juga mau berangkat ke sini terasa gitu. Kerasa kencang sekali. Iya, terus ditidurin bentar tadi makan obat. Terus Maksudnya syariatnya jangan gitu. bilang ditidurin dong Bu. Ah, ditidurin. Tidur sebentar, Sebentar, gitu loh ya. ya. Ya maaf. Kan gak enak sudah punya cucu nanti kok masih. Belum Oh belum ya? belum punya cucu. Oh, iya. Tapi anak-anak Iya, saya udah nyam. dewasa. Ya hanya mengarahkan biar nggak salah, karena ada adik-adik kecil ini. Loh kok Ibu ditidurin sih, kira-kira pusing nanti. Tidur sebentar terus alhamdulillah hilang ya. Iya. Hilang kepalanya maksudnya. Oh, enggak. Ibu Sakitnya yang mau agak saya mendingan. tanyakan begini, Ibu Pepi ya. Pepi ya. Ibu Pepi, yang mau saya tanyakan gini. Saya ingat Pepi itu ingat punya janggut itu loh. Pepi Explorer. Enggak kan Bu ya? Jadi kalau nama Pepi itu ingat teman-teman saya yang punya Jenggot janggut. yang dikepang. Iya yang dikepang, nggak apa-apa ya Bu ya. Ya nggak apa-apa. Bu. Ibu, yang mau saya tanyakan begini, Ibu kalau dinasehatin sama suami nih, oh ini hubungannya dengan nasihat dengan suami. Ibu memang kelihatan diem, tetapi, nah ada tetapinya nih, diem tetapi nggak begitu gubris. Tapi kalau mau dinasehatin sama suami, didengerin, tapi kayak, gitu, gitu, tapi diem. Saya mau tanya, bener nggak seringnya Ibu seperti itu? Ya. Apalagi kalau lagi jengkel ya, Iya. hati galau, wow. Susah sekali Susah, gitu. susah. Susah sekali. Jadi udah diem sih kelihatan dengerin tapi sebenarnya enggak hatinya. Bener ya Bu ya? Iya. Ya sekarang Ibu Pepi itu saya mohon dirubah. Benar-benar dirubah. Dirubah karena telinga kanan itu insya Allah berhubungan dengan nasihat baik. Telinga kiri ini berhubungan dengan sesuatu yang tidak nyaman. Jadi kalau memang kanan yang bermasalah, insya Allah itu berhubungan dengan seseorang yang memberikan nasihat. Tetapi kita tolak. Walaupun nolaknya enggak harus dengan emosi marah, enggak, tapi diem aja. Nah ini lama-lama telinga ini berdenging. Paham ya Bu ya? Iya, Berarti iya, nanti Ibu kalau sampai rumah nanti berjamaah dengan Bapak, selesai berjamaah minta maaf. Khusus ya, Pak, jika selama ini Bapak ngasih saya nasihat, saya tidak mau mendengarkan, saya minta maaf ya Pak. Benar serius itu ya. Walaupun Ibu tersenyum tapi benar-benar serius minta maafnya ini. Nanti kalau beliau jawab iya, ya sudah alhamdulillah. Kemudian berdoa setiap kali habis sholat wajib maupun sholat tahajud berdoa, ya Allah jika telinga kanan saya berdenging disebabkan karena kesalahan dan dosa saya, jika saya sering tidak mengindahkan nasihat suami saya khususnya atau orang tua saya khususnya, saya mohon ampun kepadamu. Nah ini khusus. Doa itu diulang lagi, terakhir nanti itu diulang-ulang. Terakhir nanti ya Allah kumohon agar engkau jadikan telinga sebelah kananku normal dan tidak berdenging lagi. Amin. Cukup. Amin, ya. Sudah paham ya Bu? Iya, makasih. Ya, Pak. mudah-mudahan Iya. Allah memberikan kesembuhan pada Ibu. Amin. Amin, makasih. Amin, amin, ya Assalamualaikum Rabbal warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih Anda masih setia bersama kami tentunya di Bengkel Hati. Ini Ustadz kita kembali melanjutkan perbincangan kita tadi Ustadz ya. Iya. Jadi saking banyaknya
di khususnya di dalam bulan Syura ini Ustadz ya, atau di dalam bulan kita yakni bulan Muharram, niatnya baik tetapi ternyata pengamalannya kurang sesuai dengan syariat Iya, Islam. cara-caranya betul. Jadi silahkan Ustadz diberi kesimpulan dan pesan-pesannya buat jamaah kita. Iya, menggarisbawahi apa yang sudah kita bicarakan, bagaimana caranya kok umpamanya sebilah keris itu bisa menjadikan seorang kelihatan berwibawa, kelihatan ditakuti, orang yang membawa itu benar-benar bisa ditakuti oleh orang lain. Nah, sebenarnya prosesnya adalah di dalam keris tersebut, insya Allah itu ada makhluk, enggak satu makhluknya, itu bisa miliaran makhluk yang siap dia dengan ilmu tertentu menguasai seseorang. Contoh umpamanya keris ini dipergunakan untuk wibawa umpamanya. Kalau seorang membawa tersebut, orang sekelilingnya itu seperti ketakutan, sepertinya seperti itu. Nah, siapa yang menjadikan ketakutan? Yang menjadikan ketakutan adalah makhluk yang memang dia nongkrongnya di keris tersebut. Makhluk, itu makhluk Allah yaitu jin. Dan inilah yang senantiasa kita harus menyadari, jangan sampai kita minta pertolongan kepada mereka karena itu adalah kemusyrikan. Dan dosa-dosa musyrik itu sulit sekali dikabulkan, bukannya sulit sekali diampuni, bukan berarti tidak diampuni, sulit. Karena kalau sudah kemusyrikan itu melekat terus kuat sekali, itu akan menjadi kesulitan bagi kita untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Ya memang kalau kita berdoa pada Allah memang butuh proses. Butuh proses, butuh kesabaran. Tidak sewaktu ya Allah aku mau menghadap pejabat ini dan aku mohon pejabat ini biar takluk sama saya, enggak langsung dikabulkan. Allah yang dilihat adalah amal soleh kita. Jadi kalau amal soleh kita kurang, ya enggak usah pejabat, orang biasa pun enggak takut, biasa aja sebenarnya ya. Jadi intinya kita harus mencoba, kalau kita mengaku muslim, kita harus belajar untuk menanggalkan sifat-sifat atau perilaku kita yang dekat dengan kemusyrikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bincangkan. Sekarang tiba saatnya kita tundukkan kepala kita tawadukkan hati kita, bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Ustadz dipimpin doanya. Terima kasih Dai Umar. Alhamdulillah jamaah Masjid An-Nida dan juga pemirsa acara Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Ghafar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami, pada suami kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, kepada hamba-Mu yang lain dan makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki ya Allah. Sehingga kami tidak mampu menghitung nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, jika kami banyak salah-salah dan dosa, sehingga Engkau berikan kami musibah, peringatan, serta sakit pada diri kami mohon ampun kepadamu ya Ghafar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami ya Allah.
dan juga menarik peringatan serta musibah yang ada pada diri kami ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami orang tuanya ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Kami mohon ampun kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami ya Allah ya Salam. Agar kami sekeluarga lebih sujud padamu ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk ya Allah. Jauhkanlah kami dari kejengkelan, kemarahan, iri, dengki dan kesombongan yang senantiasa ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Allah. Agar kami menjadi hamba-Mu yang soleh di hadapan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah. Agar hati kami tenang dan tentram ya Allah. Dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Fattah. Mudahkanlah kami belajar kebenaran yang ada dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah. Agar kami bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqamah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Ghaffar, jika kami pernah melakukan perbuatan musyrik, ampuni dosa musyrik kami ya Allah. Ampuni dosa musyrik kami ya Allah. Ampuni dosa musyrik kami ya Ghaffar. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.